Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Bunda harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu dalam kehidupan dengan subtema 2 adalah peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, hari ini kita akan belajar PB5 atau pembelajaran 5 yang terdiri dari faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda dan kesimpulan teks bacaan. Sebelumnya, teman-teman, PB5 itu ada di halaman 120 ya. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita belajar, Bunda akan menyampaikan dulu nih. Oh iya, Bunda lupa ya teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, Bunda akan membacakan tujuan dan materi pembelajaran hari ini. Nah, Bunda membacakan tujuannya terlebih dahulu ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, Bunda harap teman-teman semua dapat menentukan faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda, dan Bunda harap teman-teman semua dapat menentukan kesimpulan teks bacaan. Nah, untuk materi hari ini adalah faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda dan teks bacaan masa penjajah Belanda di Indonesia, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, apa saja sih, Bun, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda? Di sini ada benda gas, cair, dan padat. Nah, di sini ada warna merah dan warna abu-abu ya untuk anak panahnya. Keterangannya ada di bawah. Yang anaknya berwarna merah berarti dia memerlukan kalor. Sedangkan yang berwarna abu-abu berarti dia melepaskan kalor nih teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu ya, perubahan wujud benda itu dipengaruhi oleh kalor atau panas ya teman-teman. Nah, contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Nah, proses itu terjadi prosesnya penyerapan kalor. Nah, sedangkan untuk membeku, mengkristal, dan mengembun itu terjadi karena dia melepaskan kalor ya teman-teman. Ini cara bacanya kayak gini, dari gas ke cair yaitu mengembun, terjadinya proses mengembun. Terus dari cair ke padat terjadinya proses membeku ya. Terus dari gas ke padat itu terjadi proses pengkristalan. Nah, sedangkan kalau dari padat ke gas itu menyublim, terus dari cair ke gas itu adalah menguap, terus dari padat ke cair itu adalah mencair. Pokoknya kalau anak panah yang warna merah dia memerlukan kalor, atau menyerap kalor, sedangkan yang berwarna abu-abu dia melepaskan kalor ya teman-teman. Nah, di sini di bukunya teman-teman halaman 120 itu ada percobaan pada proses penyulingan air laut teman-teman. Nah, jadi ini yang bulat-bulat kecil ini adalah partikel garam. Terus ini adalah air laut, ini adalah api di bawahnya. Jadi air laut ini dipanaskan terlebih dahulu. Nanti air laut itu akan menguap, teman-teman. Nah, air laut yang dipanaskan ini itu terjadi proses penyerapan kalor, teman-teman. Dan suhu airnya itu semakin meningkat. Terus terjadilah karena air laut itu dipanaskan, maka terjadilah proses penguapan. Nah, uapnya dari air laut itu akan berubah menjadi uap air nih. Anak panahnya ya, dia naik ke atas. Terus, uapan air ini dia akan terbentuk
Terus kemudian didinginkan teman-teman di sini. Nah, didinginkan atau pengembunan. Pada saat didinginkan ini, dia melepaskan kalor teman-teman. Nah, lalu hasilnya itu, hasil pengembunan dari uap air adalah air tawar yang siap digunakan. Jadi pertama-tama air laut ini dipanaskan gunakan api. Terus dia kan air lautnya menguap. Nah, air lautnya menguap, terus terjadi proses pendinginan atau pengembunan, terus nanti hasilnya itu akan menetes menjadi air tawar, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh melihat buku teman-teman di halaman 120. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar menentukan kesimpulan teks bacaan. Sebenarnya pembelajaran ini sudah pernah kita pelajari ya, teman-teman. Silakan teman-teman buka buku teman-teman halaman 124. Jadi, teks bacaan ini kita akan mencari kesimpulannya per paragraf. Nah, di sini ada tanda garis bawah yang sudah Bunda garis bawahi. Ini adalah bagian isi dari tiap paragraf yang nanti akan kita buat menjadi sebuah kesimpulan. Nah, Bunda akan bacakan teks bacaannya. Masa penjajahan Belanda di Indonesia. Penjajahan Belanda tak lepas dari sejarah kebangkrutan VOC yang sebelumnya membuka industri dagang di Nusantara. Pada akhir abad ke-18, yaitu abad kebangkrutan VOC di Nusantara, dan setelah kekuasaan singkat Britania di bawah pimpinan Thomas, terus pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC, tepatnya pada tahun 1816. Nah, di sini ide pokoknya dari paragraf 1 adalah di kalimat pertama, penjajahan Belanda tak lepas dari sejarah kebangkrutan VOC yang sebelumnya membuka industri dagang di Nusantara. Terus paragraf kedua, tahun 1830, kultur steel cell kultur steel cell atau sistem tanam paksa mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para rakyat pribumi dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia, seperti teh dan kopi. Hasil perkebunan itu kemudian diekspor ke berbagai negara. Nah, paragraf kedua ini mempunyai ide pokoknya di kalimat pertama, yaitu tahun 1830 terjadinya sistem tanam paksa. Nah, terus yang ketiga atau paragraf ketiga. Sistem tanam paksa ini membawa kekayaan yang besar kepada para pelaksanaan, baik pihak Belanda maupun orang Indonesia yang menjadi pemilik tanah, namun tidak bagi para pekerjanya. Para pekerja tanam paksa dirampas hak-hak kebebasannya untuk bekerja tanpa henti. Jadi paragraf 3 ini digabung dengan paragraf 4 ya teman-teman. Pada tahun 1848, tanam paksa mendapat kecaman melalui perdebatan parlemen Belanda. Juga tulisan-tulisan yang mengkritik terang-terangan praktik tidak manusiawi itu. Pada tahun 1870, 40 tahun pelaksanaan tanam paksa, Belanda memperoleh keuntungan sebesar 823 juta gulden. Keuntungan ini digunakan untuk membangun perdagangan dan pelayaran yang lumpuh, membangun industri yang macet, dan memperkaya pemilik pabrik, teman-teman. Nah, untuk yang paragraf 3 dan 4 ini, ide pokoknya ada di paragraf 4, ya. Pada tahun 1848, tanam paksa mendapat kecaman melalui perdebatan parlemen Belanda. Juga tulisan-tulisan yang mengkritik terang-terangan praktik tidak manusiawi. Nah, ini kan udah Bunda kasih tanda nih teman-teman untuk tiap paragraf ide pokoknya. Lalu, ide pokok ini akan kita satukan menjadi sebuah kesimpulan. Adapun bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kesimpulan teks tersebut adalah penjajahan Belanda terhadap Indonesia tak lepas dari kebangkrutan VOC di Nusantara. Nah, ini ada di paragraf 1 ya. Hal
Hal ini mengakibatkan sistem tanam paksa diberlakukan bagi rakyat pribumi. Nah, ini ada di paragraf 2 nih, teman-teman. Namun, pada tahun 1948, sepertinya di sini ada salah ini ya, salah ketik gitu, atau bagaimana, soalnya kalau di teksnya itu adalah 1848, bukan 1948. Melalui perdebatan di parlemen Belanda, sistem tanam paksa ini mendapat kecaman karena secara terang-terangan memberlakukan sistem yang tidak manusiawi. Nah, ini ada di paragraf 4. Baik teman-teman, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Mari kita ucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.